wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Hoiratul Awalia dengan NIM 070138242965 dan rekan saya Amelia Maharani Viola dengan NIM 07113824292336. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rizka Pratiwi dengan NIM 07011382429221. Dan saya Alisha Rizky Novaya dengan NIM 07011382492201. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi dengan judul Evaluasi Keuangan Negara dan Daerah. Yuk disimak video kami. Baik, kami memiliki subbab materi yaitu ini subbab materi. Kami memiliki 9 subbab materi. Yang pertama itu pengertian evaluasi keuangan negara, 2 tujuan evaluasi keuangan negara, 3 ruang lingkup evaluasi keuangan negara, 4 prinsip-prinsip evaluasi keuangan negara, 5 metode evaluasi keuangan negara, 6 tantangan dalam evaluasi keuangan negara, 7 pengertian evaluasi keuangan daerah, 8 tujuan evaluasi keuangan daerah, 9 metode dan indikator keuangan daerah. Baik, materi pertama akan dijelaskan dengan rekan saya. Kepada Mutiara dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi keuangan negara. Evaluasi keuangan negara adalah proses sistematis untuk menilai sejauh mana pengelolaan keuangan negara, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, telah memenuhi prinsip efektivitas, efisiensi, dan transparansi, serta akuntabilitas, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Evaluasi dilakukan terhadap seluruh siklus keuangan negara, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), serta pengelolaan aset dan utang negara. Adapun tujuan evaluasi keuangan negara yang pertama itu untuk menilai efektivitas program yang dibiayai oleh APBN dan APBD. Yang kedua itu menjamin akuntabilitas dalam penggunaan uang publik. Yang ketiga, mendeteksi adanya penyimpangan, ketidaktepatan penggunaan anggaran atau potensi korupsi. Yang keempat, perbaikan perencanaan penganggaran ke depan. Yang kelima, memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja pemerintah. Selanjutnya, adanya ruang lingkup evaluasi keuangan negara. Yang pertama, evaluasi perencanaan penganggaran, kesesuaian antara kebijakan, prioritas pembangunan, dan alokasi anggaran. Yang kedua, adanya sinkronisasi RPJMN atau RKP dengan APBN, penilaian apakah anggaran berbasis kinerja telah diterapkan. Yang kedua, adanya evaluasi pelaksanaan anggaran, ketepatan realisasi terhadap rencana kegiatan, efisiensi pengadaan barang atau jasa, serta memanfaatkan dana transfer pusat ke daerah. Yang ketiga, adanya evaluasi pengelolaan aset negara, penilaian, pencatatan, dan pemanfaatan, serta pengamanan barang milik negara atau BMN. Yang keempat, adanya evaluasi pertanggungjawaban serta pelaporan, kualitas laporan keuangan pemerintah LKPP atau LKPD, kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan SAP, serta opini BPK. Yang kelima, evaluasi pengawasan, efektivitas pengawasan internal, adanya APIP dan inspektorat, serta hasil audit eksternal BPK dan tindak lanjutnya.
Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri mengenai prinsip-prinsip evaluasi keuangan negara. Dari prinsipnya itu ada 6. Yang pertama itu transparansi, di mana informasi anggaran itu mudah diakses oleh publik. Dan yang kedua itu ada akuntabilitas. Di sini pengelola keuangan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran. Yang ketiga itu adanya efisiensi. Baik, saya lanjutkan. Yang ketiga itu ada efisiensi, di mana itu penggunaan sumber daya seminimal mungkin untuk hasil yang optimal. Serta yang keempat itu efektivitas, di mana anggaran benar-benar mencapai target program. Integritas, prinsipnya ini bebas dari penyimpangan dan konflik kepentingan. Dan yang keenam adanya kepatuhan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Oke, selanjutnya. Adapun metode evaluasi oleh keuangan negara. Yang pertama itu adanya evaluasi kinerja atau bisa disebut dengan performance evaluation. Di sini yaitu mengukur input, output suatu program. Terus yang kedua ada analisis efisiensi atau yang disebut juga dengan cost effectiveness analysis. Di sini menilai apakah biaya yang dikeluarkan itu sesuai dengan manfaat yang diperoleh. Ketiga ada value for money. Menilai ekonomi, efisiensi, efektivitas sebagai indikator utama evaluasi keuangan publik. Yang keempat, audit keuangan dan audit kinerja. Audit BPK, ada BPKP, terus inspektorat atau indikator independen. Dan yang kelima, ada metode analisis kepatuhan atau bisa disebut dengan compliance evaluation. Di sini menilai apakah anggaran sesuai aturan hukum. Oke, selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Kepada Alicia, dipersilakan. Oke, baik. Selanjutnya yaitu ada tantangan dalam evaluasi keuangan negara. Yang pertama ada kualitas data keuangan yang belum optimal. Yang kedua ada kapasitas SDM pengelola keuangan yang tidak merata dalam proses pengawasan. Yang ketiga ada pengawasan internal yang masih lemah di beberapa daerah. Dan yang terakhir ada kompleksitas anggaran dan banyaknya entitas pelaporan. Dan yang terakhir ada minimal partisipasi publik dalam proses pengawasan. Lanjut. Dan ada evaluasi keuangan daerah, yaitu ada pula pengertian evaluasi keuangan daerah itu evaluasi keuangan daerah adalah penilaian atas capaian pelaksanaan anggaran, efektivitas program, dan efisiensi penggunaan dana publik. Evaluasi biasanya dilakukan oleh kementerian terkait BPKP, dan inspektorat untuk mendukung perbaikan kebijakan. Menurut Halim 2012, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dimulai dengan uang. Demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak sesuai ketentuan atau peraturan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, adapun tujuan evaluasi keuangan daerah yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Amel. Kepada Amel, dipersilahkan. Baik, selanjutnya itu ada tujuan evaluasi keuangan daerah. Yang pertama itu menjamin akuntabilitas dan transparansi. Yang kedua, menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Yang ketiga, mendeteksi penyimpangan atau efisiensi. Dan yang terakhir itu mengukur kinerja fiskal dan keuangan daerah. Selanjutnya ada metode dan indikator evaluasi keuangan daerah. Yang pertama ada rasio efektivitas PAD. Ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah atau PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target. Yang kedua, rasio efisiensi keuangan daerah. Ini mengukur tingkat penggunaan masukan atau biaya untuk menghasilkan keluaran atau penerimaan tertentu. Semakin kecil biaya untuk mendapatkan penerimaan, semakin efisien.
Yang ketiga ada rasio kemandirian keuangan daerah. Ini mengukur kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan dan pembangunan, serta seberapa besar ketergantungan pada bantuan dari pemerintah pusat atau provinsi. Yang keempat ada rasio pertumbuhan. Ini menganalisis pertumbuhan pendapatan dan belanja dari tahun ke tahun. Selanjutnya, ada pihak yang melakukan evaluasi keuangan daerah. Pihak yang terlibat meliputi, yang pertama, kementerian terkait seperti Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua, ada BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Yang ketiga, ada Inspektorat Daerah. Keempat, ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Kelima, Badan Riset Daerah di tingkat provinsi. Dan yang terakhir itu pemerintah provinsi. Ini dalam cakup untuk kabupaten atau kota. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, dari materi yang telah kami sampaikan tadi, kami memiliki kesimpulan bahwa evaluasi keuangan merupakan proses penting dalam memastikan bahwa pengelolaan anggaran publik berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Evaluasi tidak hanya menilai penggunaan dana APBN dan APBD, tetapi juga mencakup perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan, serta pengelolaan aset negara atau daerah. Pada tingkat nasional, evaluasi dilakukan melalui mekanisme audit, monitoring kinerja, analisis kepatuhan, dan penerapan prinsip value for money. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas belanja negara, meminimalisir penyimpangan, dan mendukung penyusunan kebijakan fiskal yang lebih baik. Sementara itu, evaluasi keuangan daerah berfokus pada kemampuan daerah dalam pengelolaan PAD, memanfaatkan dana transfer, meningkatkan efisiensi belanja, serta memperbaiki kinerja fiskal. Berbagai rasio seperti rasio efektivitas PAD, efisiensi, kemandirian keuangan, dan pertumbuhan digunakan untuk mengukur kinerja daerah. Secara keseluruhan, evaluasi keuangan baik pusat maupun daerah menjadi untuk memastikan bahwa penggunaan keuangan publik mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, meningkatkan tata kelola pemerintahan, serta memperkuat upaya transparansi dan pencegahan korupsi. Oke. Di sini kami juga melampirkan daftar pustaka terkait materi yang telah kami sampaikan tadi. Oke, sekian materi dari kelompok kami. Sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai evaluasi keuangan negara dan daerah. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.